Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini menjelang siang kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita yang insya Allah kali ini kita bahas tafsir Jalalain dan tafsir Munir, referensinya. Kali ini terlalu siang. Tapi alhamdulillah bisa live, begitulah ya Pak Bahrudin ya. Masya Allah, perjuangan live itu luar biasa. Alhamdulillah sudah hadir banyak ya. Baskot KM29 juga sudah hadir, Pak Bahrudi juga sudah hadir, alhamdulillah. Kang Dendo juga tadi sudah kelihatan hadir. Kemudian Pak Supri juga kelihatan hadir, Bu Maya Saroh juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz, semoga Pak Ustadz selalu sehat. Abah Oji juga hadir. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Baskot nggak apa-apa ya, yang penting sehat walafiat. Masya Allah. Jadi penasaran nih, pengen ketemu dengan Baskot KM29. Pak Azman juga sudah hadir. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, assalamualaikum Pak Yai, siap mengaji guruku. Masya Allah. Saya selalu Pak Iwan ya, sudah dimasukkan grup Pak Iwan sama Pak Haji Mamat ya. Mudah-mudahan ada komunikasi ya. Masya Allah. Kang Dendo juga sudah hadir ya. Kang Akung sudah hadir belum ya? Ustadz Ajari sudah hadir belum ya? Nok Muzna juga udah hadir belum ya? Oh udah. Assalamualaikum, izin ikut ngaji ya. Masya Allah. Biasanya di grup itu rame katanya. Siapa nih yang bawa kunci katanya. Siapa nih yang buka. Menurut cerita-ceritanya ya, Masya Allah. Luar biasa nih. Semangat mengajinya luar biasa. Mudah-mudahan Allah berkahi. Masya Allah. Baskot KM29, pendosa yang cari jalan ya, Masya Allah. Nak Musda mengulang karena tadi kelewat. Begitu ya. Abah Oji, Kang Akung lagi tambah angin. Oke, kita mulai saja ya, karena sudah 8:30. Nanti kita sapa-sapa sambil berjalan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya. Mas Endan sepertinya tadi hadir ya. Hening juga hadir nih. Pak Munib Sidoarjo ya. Assalamualaikum, hadir Ustadz. Masya Allah. Siap. Kemarin kemana nih Pak Munib nih? Sepertinya kemarin tidak hadir ya Pak Munib ya. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Munib. Begitulah. Sekarang ayat berapa Nok Muzna? Masya Allah. Pak Ekhostor ya, sudah siap bergabung ya beliau nih.
ayat 23. Kok ayat 23? Cep Kiki, Assalamualaikum Kang Ustadz. Masya Allah, Cep Kiki gimana, sehat Cep? Mbak Eti Suryati tadi juga sudah hadir ya beliau ya, Masya Allah. Sehat, sehat Cep Kiki ya, Mbak Eti juga sehat ya. Pak Eko Store, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Ronidas juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Ronidas, Jatiluhur ya. Nanti malam saya di Jatiluhur ya. Ya, Cep Kiki, alhamdulillah Kang Ustadz. Bu Wiwin hadir nggak ya hari ini ya? Kayaknya beliau ada acara kalau hari Kamis ya. Mbak Elaniawa juga sudah bergabung. Mbak Eti Suryati, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mbak Eti, sehat selalu Mbak Eti ya. Masya Allah. Telat. Mbak Elaniawa, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Umu Ihsan, oh iya tadi Umu Ihsan sudah bergabung dari awal ya. Sinyal, waduh kenapa nyalain sinyal Umu. Mudah-mudahan Umu selalu sehat ya Umu ya. Bu Hajah Iis. Gimana Bu Hajah Hani nih, mudah-mudahan masnya sudah sembuh ya. Masya Allah. Omah Nisa, Assalamualaikum Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Bu Omah Nisa? Sehat Bu Omah? Kemudian Endri Wahyuni, Mbak Endri Wahyuni 186. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz Azari, surat Al-A'la kan? Benar nggak? Tafsir. Mas Imam Nawawi sepertinya mau hadir ini. Tadi saya lihat di YouTube-nya. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la masuk ayat 8 dan 9. Makanya saya tulis ini. Ya, betul nggak? Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih? Belum hadir beliau nih. Pak Hamid 60 mana nih Pak Hamid 60? Ya, Sang Dermawan kita juga belum kelihatan ya. Mungkin dikira nggak live ya. Mbak Ilaniawa mana nih Mbak Ilaniawa? Kak Umi juga sudah hadir nih. Mau hadir Kak Umi ya, mudah-mudahan. Nah ini beliau nih. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Umi lama ini baru kelihatan lagi nih ya. Masya Allah sibuk terus ya Kak Umi. Ustaz Azari ya. Anugerah Cipta Graha. Hadir Yai. Masya Allah. Mbak Ela Niawa. Bunga Mawar Bunga Melati. Bagaimana kabar wahai sang Yai? Subhanallah Mbak Ela. Selalu bunga ya. Masya Allah. Kak Umi Masya Allah. Udah lama gak ngelihat Yai, Masya Allah. Kemana aja nih? Ahmad. Siapa Ahmad? Assalamualaikum Yai. Waduh Pak Ahmad nih. Amin Devano. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Amin Devano. Kak Umi, Yai gimana kabarnya? Alhamdulillah Kak Umi sehat. Baik-baik saja begitu Kak Umi. Mudah-mudahan Umi juga demikian ya. Pak Ahmad Rifai juga sudah siap hadir ya. Pak Hamid 60. Assalamualaikum Yai. Maaf telat. Masya Allah. Siap. Pak Hamid 60. Kak Umi sekarang di surat apa Yai? Ini ada suratnya. Surat Al-A'la ayat 8 dan 9 Kak Umi ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim ya. Benar nggak nih Nok Muznai? Perasaan benar kok tadi saya lihat di YouTube ya. Terakhir dan ayat 7 terakhir. Berarti sekarang ayat 8 dan 9 ya. Insya Allah. Temi Surah, Assalamualaikum. Senantiasa diberikan kesehatan selalu untuk Ustadz. Masya Allah. Terima kasih Temi Surah.
Kak Umi, Masya Allah ketinggalan jauh ngajinya. Nah, begitulah Kak Umi ya. Dibarengi dengan kesibukan. Nah, begitu kan? Pak Ahmad Rifai, Assalamualaikum ya Iku. Semoga makin sejahtera selalu. Amin, amin Pak Ahmad Rifai. Pak Munif, sampai mana nih Pak Munif? Bener kan Pak Munif ya? Siap. Kang Dendo, kemana nih Kang Dendo nih? Masya Allah. Nah, Ustaz saya ketinggalan berarti ya. Saya baru sampai ayat 3. Nah, begitu. Iqbal, Pak Iqbal. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam Pak Iqbal. Sehat selalu. Mbak Ilaniawa minta doanya Ustadz biar kami bisa pintar ngaji kayak Ustadz. Masya Allah. Mudah-mudahan Mbak Ella tetap diberikan semangat oleh Allah ya untuk mengaji. Itu dasarnya. Hening, siap Ustadz. Siap Ustadz. Kak Umi siap. Nah betul Pak Hamid 60. Benar ayat 8. Betul ya. Yakuba, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yakuba. Mudah-mudahan sehat selalu dan istiqomah. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah ini. Nah, ini Kang Akung nih baru hadir ini. Sehat selalu Kang Akung. Bu Wiwin mana nih Kang Akung nih? Masya Allah. Wa nuyassiruka lil yusra. Nah ini. Wawonya adalah atof. Ya, Kang Akung, Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Kang Akung. Masya Allah. Nuyassiru. Nah, nuyassiru itu dari asalnya yassaro yuyassiru. Maka menjadi nuyassiru. Nah, karena domirnya nahnu. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Maaf telat Yai. Monggo. Monggo Pak Hadi baru mulai kok. Kang Akung alhamdulillah Yai. Sehat selalu Pak Hadi ya. Jadi nuyassiru fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu ka domir muttasil sebagai maf'ul bih. Linya huruf cer al yusra majrur yang dicerkan dengan kasroh muqaddar. Pak Mas Duki, Assalamualaikum Ustadz. Lamongan telat Ustadz. Dari mana nih Pak Mas Duki nih? Masya Allah. Mudah-mudahan kesibukannya banyak keberkahan di situ ya. Masya Allah. Begitulah Pak Mas Duki. Yang penting bisa hadir ngaji. Begitu Pak Mas Duki. Masya Allah. Sehat selalu Pak Mas Duki ya. Nuyassiru fi'il mudhari dengan fa'ilnya nahnu ka domir muttasil sebagai maf'ul bih lil yusra. Linya huruf cer. Al yusra majrur yang dicirikan dengan kasroh muqaddar. Begitu. Abim. Pak Abim Budiman. Waalaikumsalam Pangersa. Masya Allah. Pak Abim sehat Pak Abim. Sehat selalu ya Pak Abim ya. Sehat, berkah umurnya, berkah dompetnya. Begitu kan Pak Abim. Pak Hadi Waluyo gimana dompetnya sudah sehat Pak Hadi? Itu Kang Dendo tersenyum-senyum itu. Manggut-manggut. Pak Hadi dompetnya mulai sehat katanya. Masya Allah. Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad nih belum kelihatan nih Masya Allah. Wa nuyassiru kalil yusra. Dan nuyassiru. Kami akan mudahkan. Begitu ya. Kami akan mudahkan untukmu lil yusra. Nah di sini boleh diartikan untuk beban-beban. Begitu ya. Jadi kami kata Allah akan memudahkanmu lil yusro. Kalau dalam tafsir Muyassir itu dijelaskan dalam seluruh urusanmu. Di antaranya itu memudahkanmu dalam menerima beban-beban risalah. Begitu ya. Itu. Jadi memudahkanmu dalam menerima beban-beban risalah. Gitu. Dan menjadikan dinmu mudah, menjadikan agamu mudah. Makanya dalam tafsir Jalalain disebut lis syariati.
Begitu kan? Lisyari'atis. Nah, linya huruf cer tadi ya. Asyari'ati. Nah, begitu. Asyariat itu syariat ya. Beban-beban gitu kan. Kita itu termasuk orang yang dikasih beban oleh Allah. Yaitu beban perintah dan juga beban larangan. Jadi lisyari'atis sahlati. Nah gitu. Lisyari'atis sahlati. Apa itu? Nah, maka di sini dijelaskan wahia al-islamu. Hiyanya domir munfasil, kalau di awal jadi mubtada, maka depannya dibaca khobar al-islamu. Dia adalah Islam. Tuh. Jadi akan dimudahkan oleh Allah agar bisa menerima gitu kan ya. Tadi dalam tafsir Muyasar itu dijelaskan bahwa kami akan memudahkan dalam seluruh urusanmu. Gitu. Di antaranya adalah memudahkanmu dalam menerima beban-beban risalah. Lil yusro li syariatis sahlati. Nah, begitu ya. Jadi memudahkanmu dalam menerima beban-beban risalah. Gitu ya. Apa itu? Nah, begitu kan? Wahia al-islamu. Dia adalah Islam. Nah, begitu ya. Itu ayat 8-nya. Kemudian di dalam ayat berikutnya, di sini ada fadzakir. Nah, begitu ya. Ini fa-nya namanya fa fasihah. Ya, ya. Fadzakir. Nah, gitu. Fa-nya fa fasihah, zakir adalah fi'il amar. Nah, dengan fa'ilnya anta. Begitu ya. Kemudian in nafa'ati dzikra. Gitu. Ini huruf syarat. Baru di sini nafa'at. Nafa'at adalah fi'il madi. Karena di sini ada tasdid, maka dihidupkan dengan kasroh. Jadi nafa'ati dzikra. Adzikronnya menjadi fa'il. Ya. Gitu. Jadi ini huruf syarat. Nafa'at adalah fi'il madi. Adzikro fa'il. Nah, kalimat ini adalah kalimat ibtidaiyah. Berarti kalimat awal lagi ya. Makanya dalam i'rabnya disebut la mahalla laha. Jadi tidak mempunyai kedudukan lagi. Ya, jadi inna fa'ati dzikra. Nah, maka kalau kita jelaskan di dalam tafsirnya, fadzakir ini fa-nya adalah fa fasihah. Masih ingat fa fasihah? Fa fasihah itu masih ingat nggak? Nah, boleh ditulis dulu barangkali lupa. Nok muzna, masih ingat nggak? Fa fasihah itu fa yang seperti apa? Jadi fa fasihah itu fa yang menunjukkan tafsir atau akibat sababiyah dari kalimat sebelumnya yang dihilangkan. Biasanya begitu ya. Kalau dalam contoh misalkan ada lafad aslamta fa'adkhalaka al-jannata misalnya ya. Aslamta itu adalah fi'il madi ya. Fa'ilnya adalah anta. Engkau telah masuk Islam. Nah, apa perlu ditulis ya? Perlu ditulis nggak Kang Agung? Nah, dibayangkan ya. Dibayangkan ya. Siap dicoret ya. Dicoret ya. Ya, jadi kalau fa fasihah itu fa yang menunjukkan tafsir ya, atau akibat sababiyah dari kalimat sebelumnya yang dihilangkan. Jadi kalau saya tulis, bentar ya, saya cari kertas dulu. Nah, cari kertas dulu, tem. Nah, beginilah. Begitu ya. Jadi kalau misalkan ada lafad aslam tak gitu ya. Bentar. Aslam tak. Nah, begini.
miring tulisannya. Nggak apa-apa ya. Fa'ada kholaka. Nah, di sini. Fa'ada kholaka. Nah, gitu. Ada khola. Baru al-jannata. Nah, begini. Aslamta. Ini kurang tinggi kali ya. Nah, begini kali. Diangkat. Ini adalah fi'il madi kan. Nah, ini fi'il madinya. Nah, akhirannya ta. Berarti dia fa'ilnya anta. Gitu kan. Nah, fa ini namanya fa fasiha Kang Dendo. Nah, ini fa fasiha. Ada kholanya adalah fi'il madi. Nah, akhirannya fathah berarti dia menyimpan domir huwa, maka huwanya menjadi fa'il. Nah, begitu Kang Dendo. Kaknya adalah domir mutasil sebagai maf'ul bi 1. Al-jannatanya menjadi maf'ul bi kedua, gitu kan? Nah, ini kalau kita artikan biasa, aslamta, engkau telah masuk Islam. Nah, ini fasiha itu tadi fungsinya adalah untuk menunjukkan tafsir ya, atau akibat sababiyah gitu dari kalimat sebelumnya, gitu kan? Yang dihilangkan. Jadi seakan-akan ada syarat yang ditakdirkan, gitu. Jadi ada syarat yang diperkirakan, begitu. Jika engkau masuk Islam, maka, nah itu, ini fa-nya itu diartikan maka. Padahal arti aslinya kan aslam tak, engkau telah beragama Islam, gitu kan ya. Jadi seakan-akan itu, jika engkau masuk Islam, maka dia Allah pasti memasukkanmu ke surga. Tuh begitu. Nyambung ya. Nah, ini namanya fasiha. Jadi dia mentakdirkan syarat ya. Jika engkau masuk Islam, nah begitu maknanya, maka dia Allah akan memasukkanmu ke surga. Jadi kalau arti aslinya, engkau telah masuk Islam, ya, maka dia Allah memasukkanmu ke surga. Jadi afdolnya seperti menyimpan syarat. Itulah fungsi dari fasiha. Gitu. Jadi jika engkau masuk Islam, maka dia Allah pasti memasukkanmu ke dalam surga. Nah, begitu ya. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Itu namanya fasiha Kang Agung. Nah, begitulah ya. Kita balik lagi. Mbak Ella, alhamdulillah paham Tad. Masya Allah Mbak Ella. Iya, tapi pakai pensil ya, jadi nggak begitu jelas tulisannya ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan bisa menjelaskan diri, memperjelas diri. Ya, Kak Umi, Mbak Ella, Masya Allah. Pak Ahmad Arif Zaidan, fahimna, Masya Allah. Luar biasa nih. Gimana Pak Ahmad Arif Zaidan, mudah-mudahan sehat selalu ya. Berkah, mudah-mudahan istiqomah mengikuti pengajian ini ya. Pak Ahmad Arif. Mas Endan masih ada Mas Endan. Pak Kusmiadi Jailani. Assalamualaikum Tad. Waalaikumsalam. Sehat Pak Kusmiadi ya. Mudah-mudahan Pak Kus istiqomah begitu ya Pak Kus ya mengikuti pengajian ini. Pak Edi Mustafa, maaf ya telat. Waduh. Ini saya sementara udah 3 pertemuan tidak mengupload di YouTube ya. Jadi
memori saya penuh jadi nggak bisa tersimpan ini. Masya Allah dari kemarin. Mbak Ella, besok siap diajarkan ke anak-anak tadi. Masya Allah luar biasa Mbak Ella ya. Mbak Kusmiadi Jailani, alhamdulillah, amin ya Allah Pak Yai, sehat berkah selalu, amin. Nasabena, terima kasih, semoga berkah selalu ya. Siap Pak Nasabena, mudah-mudahan istiqomah ya. Oke, jadi fadzakir ini fa-nya adalah fa fasihah. Zakir, makanya di sini dalam tafsirnya engkau berilah peringatan bil Qur'ani, dengan Al-Quran. Time is very, ya Pak Ustadz, bisa lihat di tutorial menghapus memori di TikTok. Oh gitu ya? Oh iya, gimana ini time ini? Saya nggak ngerti nih, Masya Allah. Udah berapa ya? 3 apa 2 itu belum diupload sama saya ya. Jadi nggak bisa menyimpan kepenuhan itu. Siap, insya Allah nanti coba dilihat. Oke, lanjut dulu ya. Jadi, fadzakir id bil Qur'ani. Nah, maka engkau berilah nasihat. Nah, dalam Al-Quran dijelaskan di sini, id bil Qur'ani. Jadi kalau kita memberi nasihat itu dengan ayat. Nah, begitu. Karena seseorang itu tidak bisa merubah orang lain. Hanya Allah yang bisa merubahnya. Ketika kita menggunakan ayat-ayat Al-Quran, dan kita tulus, kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah yang merubahnya. Begitu kan? Nah, jadi, iz bil Qur'ani. Jangan dengan emosi. Jangan dengan nafsu. Jangan dengan harapan. Cukup bil Qur'ani. Inna fa'ati dzikr. Jika nasihat itu bermanfaat. Begitu ya. Nah, engkau berilah nasihat dengan Quran. Jika nasihat itu bermanfaat. Nah, betul kan ya? Nah, coba sekarang kita perhatikan dulu. Di tafsir Munir ya. Tapi kita lanjut dulu di sini. Lanjutin dulu. Jadi, inna fa'ati dzikra man tudzakkiruhu. Nah, ini mannya berarti dalam tafsirnya melanjutkan. Ya, jadi melanjutkan dia. Jadi tafsir itu kadang melanjutkan, kadang membadalkan. Ya. Nah, ini kebetulan dia melanjutkan. Berarti emaknya itu menjadi maf'ul bih. Ya. Jika peringatan itu bermanfaat kepada gitu. Karena ini maf'ul bih. Isi mausulnya menjadi maf'ul bih. Iya, Pak Saifuddin. Tafsir Jalalain, betul. Pak Hadi Waluyo di riwayat tontonan nanti hapus yang perlu ya, yang nggak perlu. Oh gitu ya. Aduh, saya nih gaptek gitu Pak Hadi ya. Iya betul Pak Saifuddin ya. Nanti ada referensinya ya di Tafsir Munir. Ya Pak Saifuddin, makasih penerangannya, bahasa Melayu mudah dipahami. Masya Allah. Pak Saifuddin dari mana nih? Malaysia bukan? Kak Umi. Oh Singapura, sama saya juga tafsir saja. Oke lanjut ya. Jadi emannya adalah isi mausul sebagai maf'ul bih. Lanjut. Tudzakiru fi'il mudhari. Dengan fa'ilnya anta. Hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Begitu ya. Jadi kepada orang yang tudzakiruhu, engkau beri peringatan dengannya. Nah begitu. Jadi peringatan atau nasihat yang harus diberikan kepada orang lain itu harus nasihat Quran. Gitu. Biar Allah lah nanti yang memproses berikutnya. Ya, nah begitu kan ya. Makanya di sini
Kita lanjutkan dulu. Jadi man tudzakkiruhu al-madhkuro fi, oh ini fi dalam ayat tadi ada sayadzakkaru, begitu ya. Nah, kita sampai sini dulu ya. Sampai sini dulu. Jadi kita itu diperintah oleh Allah untuk memberikan peringatan gitu kan, kepada orang lain, tapi peringatan itu, nasihat itu harus bil Quran, jangan dengan yang lainnya, dengan nafsumu, dengan keinginanmu, begitu kan ya. Tulus saja, yang diberikan adalah nasihat Quran. Insya Allah. Berikutnya adalah Allah yang bertindak. Nah, begitu ya. Nah, sekarang kita coba pahami dulu di tafsir Munirnya, nanti kita bisa balik lagi ya. Nah, kita tutup dulu. Ini iktibar ya. Nabi menggambarkan, nanti dulu nih. Jelas nggak ya? Kurang mundur ini ya. Bentar. Kalimatnya terlalu dekat. Bentar ya. Nah, begini. Kelewat ya. Posisinya mepet banget. Nah, ini. Kurang tinggi dikit ya. Kaumi berarti semuanya berserah diri kepada Allah, Yai. Walaupun masalah bertubi-tubi. Nah, itu kaumi. Terkadang kita itu diberi masalah oleh Allah. Begitu kan kaumi. Ada yang diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Itu kaumi. Ada juga yang tidak diberi jalan keluar oleh Allah. Begitu. Siapa yang seluruh masalahnya, kesulitannya diberikan jalan keluar oleh Allah? Manittaqo adalah orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu selalu Allah beri jalan keluar. Begitu. Ya, selalu diberikan jalan keluar oleh Allah. Itu janjinya Allah. Makanya banyak orang dikasih masalah oleh Allah. Lalu buntu. Tidak mendapatkan jalan keluar. Kenapa? Karena dia dalam posisi maksiat dan tidak segera bertaubat. Begitu. Tapi kalau segera bertaubat, kemudian Allah kelompokkan menjadi orang yang bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar. Mukmin selagi hidup di dunia pasti bermasalah. Begitu. Tidak ada orang mukmin yang hidup di dunia tidak bermasalah. Karena dunia itu keruh baginya. Jadi pasti ada masalah. Tapi diberikan jalan keluar oleh Allah. Tapi bagi pendosa yang tidak sempat untuk bertaubat, dia diberikan ujian, diberikan cobaan oleh Allah. Diberi masalah oleh Allah, tetapi buntu. Tidak ada jalan untuk bisa keluar. Nah itu bedanya. Nah begitu. Ujian kita ya guru, betul Kak Umi. Yang di atas tadi sama. Namanya belum kesebut ya, kelewat ya. Kak Umi bagaimana kalau tidak bisa menampung ya? Kalau mukmin pasti bisa menampung. Kenapa? Karena setiap ujiannya itu diberikan caranya oleh Allah.
Ya, diberikan caranya oleh Allah. Itu ada di kitab Ad-Dawa, Ad-Da'a wad-Dawa. Nah, itu ada di situ Kak Umi. Ya, Allah berikan jalannya. Gitu. Jadi setiap kesulitannya Allah berikan jalan keluarnya. Begitu. Jadi tidak ada masalah yang buntu. Lalu siapa yang dapat masalah yang buntu? Adalah orang-orang yang tidak segera bertobat. Nah ini kalau Umi mau tahu ya jawabannya. Ini nih, tuh lihat. Orang kalau berbuat dosa tapi belum sempat bertobat dengan batas waktu yang Allah tetapkan, pasti dia akan mengalami ini. Taksiru umurihi alaihi. Kesulitan urusannya yang dihadapinya, fala yatawajjahu li amrin illa yajiduhu mughlaqon. Nah ini, apa itu artinya? Semua urusannya itu terasa sulit yang dihadapinya. Fala yatawajjahu. Dia tidak akan mendapati atau menjumpai li amrin terhadap suatu urusan illa kecuali yajiduhu. Dia mendapatinya mughlaqon. Buntu. Gitu. Jadi buntu dia. Beda dengan ketika seseorang bertakwa. Kama'an manittaqo ja'alahu min amrihi yusron. Jadi kalau dia bertobat gitu kan, maka masalah yang diberikan oleh Allah ja'alahu, Allah menjadikan baginya min amrihi, dari urusannya menjadi yusron, ada jalan keluar, ada kemudahan. Jadi tidak akan bertumpuk. Kenapa? Satu demi satu ada jalan keluarnya. Tuh begitu. Ya, apa nih Kak Umi? Pak Tabrani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Umi. Kalau seandainya sudah dikasih kesempatan tapi mengulang terus bagaimana ya? Apakah harus ambil keputusan? Berarti dia belum taubat. Yang namanya taubat itu mencabut penyesalan. Kalau dicabut penyesalan, dia tidak akan lagi mengulangi. Kenapa? Mati. Kemarin saya kasih contoh tanaman tomat ketika dicabut maka akarnya terbawa. Matilah tanaman tomat. Itu yang disebut tobat. Jadi tobat itu isinya penyesalan. Begitu. Itu baru istighfar, dia minta dihapus. Gitu kan? Begitu dihapus, dia mengulang lagi. Berarti belum masuk area taubat. Begitu Kak Umi. Jadi orang kalau sudah taubat tidak akan terjadi pengulangan. Ya, nah orang kita bilang taubat sambel, itu belum taubat ya. Baru sebatas minta dihapus. Ketika sudah dihapus, mencoret-coret lagi gitu. Pak Agus Tolomundu, kitab apa Tan? Nah, kalau ini kitabnya ada wad-Dawa, begitu ya. Nah itu kita balik lagi ya, siap di tafsir Munirnya. Mana sang dermawan kita ini? Belum kelihatan ini, sang dermawan kita. Bisa diajari masih? Pak Muhammad mana nih Pak Muhammad? Sepertinya tidak kelihatan nih beliau hari ini. Masya Allah. Siap Pak Ahmad Arif. Terima kasih Pak Ahmad Arif. Bu Mimi hadir nggak hari ini Bu Mimi? Sepertinya tidak kelihatan. Masya Allah. Mas Endan, siap Mas Endan ya. Pak Muhammad Nur. Nok Musnah masih ada. Pak Oli Solihin, Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Masya Allah, Pak Oli kemana aja nih Pak Oli, ini baru kelihatan nih Pak Oli. Sehat selalu Pak Oli ya. Mbak Elan Yawa masih. Kang Dendo masih, Kang Dendo. Bisa Dajari masih, udah buka tafsir Al-Munir, siap. Atau hari Susan Edi, kitabnya Ibnul Qayyum, betul.
Pak Oli sehat, Kang Dendo masih, Om Anissa masih. Siap, Om Anissa, Kang Akung masih, Aba Oji masih, Aba Oji. Pak Hadi Waluyo masih, Pak Hadi. Masya Allah. Nyimak guru, Bu Om Anissa, Time Iser Ustad. Emang bisa diupload. Emang bisa diupload. Saya keluar di Ustad ada yang privat tahwid Ustad. Apa ini? Apa ini? Time. Yuk kita lanjut dulu ya Tem ya. Jadi fadzakir ini yang akan kita bahas ya. Ini tadi fa-nya fasihah kan, zakirnya fi'il amar dengan fa'ilnya anta. Maka engkau berilah peringatan. Jadi kalau peringatan itu bermanfaat, gitu kan? Karena ini fa-nya fasihah. Jika peringatan itu bermanfaat, engkau berilah peringatan. Nah, begitu kan ya? Nah, di sini at-tadhkiru. At-tadhkiru, kata at-tadhkiru begitu kan? Nah, tanbihul insani ila syai'in ilmahu summa ghafala anhu. Summa ghafala anhu. Nah, gitu. Jadi tazkir itu kan tanbihul insanu. Jadi dia punya makna itu mengingatkan ya. Mengingatkan seseorang ila syai'in terhadap sesuatu. Ilmahu. Jadi sesuatu yang dia telah ketahui. Maksudnya begitu ya. Summa ghafala. Kemudian dia melupakannya. Anhu darinya. Tuh, begitu. Jadi kalau menurut tafsir Munir, ketika kita memberikan satu peringatan, jadi orang yang diberi peringatan itu, dia sebetulnya memiliki pengetahuan. Begitu ya. Gitu Kang Akung. Jadi dia memiliki pengetahuan yang summa ghafala anhu. Kemudian dia lupa gitu dengan itu. Contoh, sholat wajib itu dia tahu persis bahwa sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya. Lalu dia tidak mengerjakannya. Nah, berilah dia peringatan. Nah, gitu. Jadi dia tahu sebetulnya bahwa sholat 5 waktu itu wajib. Kenapa dia meninggalkan sholat zuhur? Nah, berarti kan summa ghafala anhu. Nah, gitu kan. Dia lalai. Nah, pertanyaannya, apa yang menyebabkan dia lalai? Itu begitu. Oh, ternyata dia kepepet dengan kebutuhannya. Dia sedang mencari uang untuk menggantikan sesuatu, misalnya. Sehingga dia saking konsentrasinya sampai melalaikan. Nah, itulah tugas kita. Fadzakir. Engkau beri peringatan dia. Karena dia aslinya sudah tahu bahwa sholat 5 waktu itu wajib dikerjakan. Nah, begitu. Nah, siapa yang membuat dirinya lalai? Apa yang membuat dirinya lalai? Oh, ternyata duit. Nah, begitu kan? Nah, cari tahu itu, perbaiki. Ya, jika nasihatmu bermanfaat, fadzakir. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang tidak menganggap nasihat itu bermanfaat. Ya, seperti tafsir Jalalain disebutkan itu. Tapi sebagiannya lagi adalah orang yang mampu mengambil manfaat dari nasihat. Begitu. Zakari 4, kedudukan ilmahu dalam kalimat itu apa Ustaz? Nah, berarti kedudukannya adalah maf'ul li ajli. Alasan perbuatan. Begitu. Makanya dibaca ilma. Begitu ya. Ilmahu. Tuh. Jadi dia memberi peringatan kepada manusia terhadap sesuatu ya, yang sesuatu itu dia telah memilikinya karena dia memilikinya. Begitu. Ya. Oke.
Kemudian di sini ada kalimat wal muradu huna. Wal muradu huna. Muradu itu isim ya. Isim ketika dibaca rofa berarti mubtada. Jadi yang dimaksud di sini adalah gitu. At-tadhkiru wal wa'zu bil Qur'an. Jadi peringatannya itu dan nasihatnya itu bil Quran. Begitu. Jadi dengan ayat-ayat Quran sebagai alat untuk memberikan peringatannya. Gitu. Jangan dengan yang lain. Nah, begitu ya. Nah, di sini digambarkan bagaimana ketika Nabi memberikan nasihat. Nah, begitu kan? Inna fa'ati dzikra. Nah, di sini makna istiratin naf'i imma li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana qad istafrago majhudihi fi tadhkirihim, begitu ya. Falam yazdadu illa utuwan wa tughyanan. Nah, ini Masya Allah. Ini sebagai peringatan buat kita ya. Kenapa kita ketika memberikan nasihat kepada seseorang, maka muncul nafsunya. Muncul keinginan-keinginan dirinya. Agar orang yang kita beri nasihat itu berubah. Ya. Jadi ada satu pamrih. Ya. Nabi Muhammad itu orang yang paling bersih. Ya. Bersih hatinya. Dia tidak pamrih. Nah, di sini digambarkan sebagai contoh. Begitu kan ya. Sebagai contoh. Nah, gitu ya. Jadi ini contoh. Jadi makna istiratin naf'i. Ya, jadi makna peringatan manfaat. Ya. Dalam kalimat tersebut imma li'anna nabiyya. Nah, ini digambarkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau qad istafrogo. Nah, istafrogo itu kalau diartikan kamusnya itu meluap. Majhudihi ini dijadikan idhofah ya, berarti luapan. Majhudihi. Majhud itu segenap kemampuannya. Nah, ini wahwa mudhof adahi ya. Jadi apa berarti? Istafrogo itu meluap ya. Jadi qad istafrogo majhudu bukan majhudi. Baru wahwa mudhof ini hu-nya ya. Jadi istafrogo majhuduhu. Oh, jadi segenap kemampuannya meluap. Begitu. Fi tadhkirihim. Di dalam memberi peringatan kepada mereka. Ya. Maknanya apa? Sungguh-sungguh. Ya. Sungguh-sungguh, konsentrasi, dan menginginkan perubahan. Itu. Sama kan ketika kita memberi nasihat kepada seseorang, gitu kan? Nah, kalau seorang guru kepada murid-muridnya, kalau seorang kiai kepada santri-santrinya, dia berharap betul gitu. Sehingga semaksimal mungkin memberikan wejangannya itu istafrogo majhuduhu fi tadhkirihim ya. Jadi mirip-mirip begitulah ya. Begitu Kang Atung ya. Kenapa? Jadi menghendaki orang itu berubah gitu. Jadi segenap kemampuannya itu dituangkan. Maka di sini ada qad ya. Masya Allah. Siap ya, kata Kang aku. Begitu. Tapi apa yang terjadi? Gitu. Falam yazdadu illa utuwan wa tughyanan, subhanallah. Yazdadu ini fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khamsah. Dengan fa'ilnya adalah hum.
Pak Haji Oji nanyain Kang Akung masih. Pak Ali majdaduhu, kalau dijadi, aduh kelewat. Asikin, Asikin, Pak Asikin Banten hadir, Masya Allah. Ya siap Pak Asikin Banten, mudah-mudahan istiqomah. Jadi falam yazdadu illa utuwan wa tughyanan. Yazdadu tadi fi'il mudhari yang dijazmkan oleh lam. Dengan tanda jazmnya hilangnya huruf nun karena af'al khomsah. Dengan fa'ilnya hum. Maka mereka bertambah. Maka mereka tidak akan bertambah. Iya. Maf'ul saja Ustaz. Oh gitu ya. Mana yang jadikan maf'ul? Pak Ali. Apa enggak enak dijadikan maf'ul saja tadi? Yang mana Pak Ali? So, ulang lagi Pak Ali. Nanti kita bahas bareng. Jadi, falam yazdadu illa utuwan wa tughyanan. Ya. Maka mereka bukannya bertambah. Atau mereka tidak menjadi bertambah. Illa utuwan wa tughyanan. Kecuali utuwan. Nah ini. Utuwan itu, apa ya utuwan itu? Jadi kesombongan. Kesombongan atau melampaui batas. Ya. Watugianan, kesewenang-wenangan. Tuh. Padahal maksudnya Nabi itu agar mereka bisa baik gitu. Tapi apa yang terjadi? Tidaklah mereka bertambah kecuali kesombongannya dan kesewenang-wenangannya. Begitu maknanya ya. Nah, di sini pelajaran buat kita. Jadi bukan Nabi nggak bisa, bukan. Memberikan contoh kepada kita. Beliau itu orang yang bersih. Baginda Nabi itu orang yang sangat bersih. Bersih hatinya. Ikhlasnya hebat. Begitu kan? Nah, ketika beliau sangat berharap dengan perubahan, ketika memberikan nasihat, wejangan, memperingatkan, qad istafrogo majhu duhu, begitu kan? Fitadkirihim falam yazdadu illa utuwan wa tughyanan. Begitu. Ya. Begitu ya, Pak. Iya, bertambah. Gitu. Jadi meluap-luapnya Nabi, begitu kan ya? Bukan meluap-luapnya. Segenap kemampuannya beliau, begitu. Meluap, ya gitu. Jadi kalau menurut saya lebih bagus dijadikan fa'il, Pak. Begitu. Ya, tadi siapa yang nanyain ya? Mungkin itu yang dimaksud ya, Pak ya. Jadi tidak maf'ul. Nah, jadi di sini karena ada domir huwa, mau totalitas. Kata Kang Dendo, totalitas ya. Di sini ada domir hu yang kembalinya kepada Nabi, gitu. Ya, Pak ya. Nah, tadi siapa tuh? Pak siapa tadi yang menanyakan dijadikan maf'ul ya. Nah, jadi lebih nyaman di fa'il, Pak. Sungguh itu kan segenap kemampuan Nabi meluapkan lah begitu kan ya, fitadkirihim, di dalam memperingatkan kepada mereka apa yang terjadi, falam yazdadu illa utuwan wa tughyanan. Pak Ali ya, Pak Ali. Siap Ustaz Azhari. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Mereka tidaklah bertambah kecuali kesombongannya dan kesewenang-wenangannya. Itu gambaran, bukan Nabi tidak ahli strategi. Nabi ahli strategi, gambaran buat kita bahwa kita orang yang biasa nggak bakal mencapai. Nabi saja orang yang bersih, tulus, gitu kan? Ikhlas, ketika beliau menggambarkannya dengan begitu ada unsur kepentingan di situ, maka yang terjadi sebaliknya.
falam yazdadu illa utuwan wa tughyanan. Jadi kita belajar betul-betul tempelkan di situ, tidak ada kepentingan. Begitu Kang Dendo. Nyambung ya. Nah, itulah. Maka fadzakir inna fa'ati dzikra. Engkau beri peringatan ketika peringatan itu bermanfaat. Gitu. Sebab ada dua bagian dalam tafsir Jalalain itu tadi dijelaskan ada dua hal ya. Coba kita balik lagi ke tafsir Jalalainnya. Jadi sebagian ada yang dia mendapati manfaat nasihat, sebagian lagi tidak. Gitu. Nah, ini tafsir Jalalainnya. Yakni wa illam tanfa wa naf'uha li ba'din wa adami naf'i li ba'di akhar. Gitu. Jadi ada dua hasilnya. Ya, coba kita pelan-pelan di sini. Nah, yakni di sini wa illam tanfa. Nah, itu kan. Dan jika tidak ada manfaat, dan jika dia tidak bermanfaat, begitu kan? Jadi kalau diartikan seperti itu. Wa naf'uha. Nah, ini bawahnya berarti kalimat baru ya. Bawahnya adalah istiqnaf. Naf'unya jadi mubtada. Jadi kemanfaatannya liba'din. Liba'din itu linya huruf jar, ba'dinya menjadi majrur. Maka menjadi khobar dari naf'u adalah manfaat memberikan peringatan. Maksudnya begitu kan ya. Adalah liba'din untuk sebagian. Nah, di sini wa adamin naf'i wawunya atop. Adami ma'tuf dari ma'tuf alainya ba'di ya. Jadi wa adamin naf'i liba'din akhar. Gitu. Jadi liba'din ya. Baru akhar. Jadi dan tiada manfaat bagi sebagian yang lain. Nah, begitu. Jadi kita ambil yang manfaat. Karena setiap nasihat yang diberikan, peringatan yang diberikan kepada manusia, pasti berefek dua hal itu. Bermanfaat baginya dan tidak bermanfaat baginya. Ya, makanya kitanya yang tulus. Tadi di tafsir Munir dijelaskan, istafroho majhuduhu fi tadkirihim. Falam yazdadu illa utuwan wa tubyanan. Nah, begitu kan ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi taklim hari ini baru ayat 8 dan 9 ya. Mudah-mudahan jadi gambaran buat kita. Yang pertama, Allah itu akan memberikan kemudahan. Wa nuyassiruka lil yusra. Jadi Allah itu akan selalu memberikan kemudahan. Ketika kita memang betul-betul memberikan wadah. Welcome lah, bahasa kerennya gitu Kang Dendo. Kami akan memudahkan dalam seluruh urusanmu. Gitu. Di antaranya adalah memudahkanmu dalam menerima beban-beban. Jadi liyusra. Beban-beban apa yang dimaksud? Adalah lisyariati as-sahlati. Ya, jadi risalah dan menjadikan dirimu mudah. Begitu ya. Seperti kemarin malam ada sholat 100 rakaat. Begitu kan ya. Ya, saya hanya menyampaikannya dan alhamdulillah ada yang sampai selesai begitu kan Pak Bahrudin ya. Pak Bahrudin masih. Ada juga yang setengah langsung tumbang. Itu tidak masalah. Karena sebagian ada yang menganggap itu manfaat dan sebagian lagi ada yang menganggap tidak manfaat. 2 putra kedaton, alhamdulillah. Kang Akung 3,5 jam, Masya Allah. Kang Akung aja 3,5 jam, subhanallah. Pak Marudin masih Pak Guru. Begitu ya. Nah,
Itu. Jadi lisyariatis sahlati. Risalah dan menjadikan dirimu mudah. Gitu. Iya. Jadi kembali kepada kita masuk atau dikelompokkan oleh Allah yang mana. Begitu kan ya. Apa yang ini wa naf'uha li ba'din. Apa yang ini? Wa ada min naf'i li ba'din akhara. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan kita digolongkan yang ini ya. Jadi ketika ada peringatan dari Al-Qur'an, kita minta dikelompokkan menjadi yang bisa mengambil manfaat. Nah, karena Allah berikan dua hal. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, Masya Allah. Ya, oke. Bisa dipahami, mudah-mudahan hari ini bermanfaat ya. Insya Allah besok kita lanjutkan di Fathur Rabbani. Jadi Fathur Rabbani itu jadwalnya hari Jumat. Begitu ya. Jadwalnya hari Jumat. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi. Ya. Mbak Elan Yawa, Ustadz, kami dari Muslimah Peduli rencananya ingin punya majelis di musola. Minta doanya agar diizini takmir. Insya Allah. Berusaha itu tadi. Beri peringatan begitu kan. Beri kepahaman. Bu Hajah Masria, alhamdulillah ya. Pak Iqbal juga hadir. Pak Olih, terima kasih banyak. Pustaka mohon doanya, Masya Allah. Sebentar ya, ini verifikasi dulu. Nah, Pak Ahmad Rifai, luar biasa ya, ikut syukron. Cinta kamu telat hadir, Masya Allah, cinta kamu. Om Anissa, amin. MFF 21, mudah-mudahan bergabung ya. Masya Allah. Semangat selalu ya, mudah-mudahan. Hari ini kita cukupkan dulu. Pak Muhammad hari ini nggak hadir beliau ya, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau bisa menyimak di YouTube-nya. Nah, hari ini saya belum bisa upload ya. Kemarin ya, mudah-mudahan hari ini ya, bisa kerekam ya. Jadi kemarin itu penuh ya. Mungkin di saya memorinya penuh, jadi nggak bisa kerekam ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Mbak Elan Yawas, semangat selalu Yai. Siap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Mbak Ela sehat selalu ya. Kemudian Pak Alta 173. Matur nuwun Pak Yai. Masya Allah. Terima kasih Pak Alta. Mudah-mudahan Pak Alta sehat selalu. Kemudian Pak Raden Banguswara memposting ulang. Mudah-mudahan berkah. Baskot KM29. Mbak Omanisa. Alhamdulillah. Terima kasih Baskot 29 ya. Mas Endan masih. Kang Abdul Papua hadir nggak ya? Mbak Erlina Siti. Gimana nih Mbak Erlina? Masih berapa nih baterainya? Pak Hamid 60. Amin. Moga berkah ilmunya. Matur nuhun. Luar biasa nih. Ya, Teh Mimin sekarang lagi sibuk ya. Nggak bisa hadir. Kang Abdul Papua syukron yaiku hadir. Masya Allah. Kang Abdul sehat selalu. Pak Munif mana nih Pak Munif suaranya nih? Siap. Sidoarjo masuk. Kang Dedo, data lama boleh di backup ke laptop Yai. Oh begitu ya. Caranya itu saya belum bisa, coba nanti saya tanya anak saya. Kemudian Pak Iwan Kolot, mugia berkah. Amin. Amin Pak Iwan. Mudah-mudahan Pak Iwan tetap bersemangat. Hening barokallah ilmunya Ustadz. Siap. Luar biasa. Pak Munif sehat selalu Pak Munif ya. Gimana cucu-cucunya Pak Munif sehat selalu ya. Masya Allah. Mbak Irina 82. Maaf barusan ada yang masuk jadi keluar bentar. Oh begitu. Siap Mbak Erlina ya. Pak Edi Mustafa terima kasih Yai. Sama-sama. Kemudian Pak Eko. Pak Eko Store Sukron Yai. Kang Lindo cukup pakai kabel data Yai. Oh begitu ya. Ya, coba nanti saya di kotak-katik. Kang Akung, alhamdulillah terima kasih pengajiannya ya. Alhamdulillah ya. Oke, mudah-mudahan kita diberikan selalu semangat
untuk mengkaji Al-Quran ya. Cukup hari ini saya doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ustaz Azhari, amin. Kang Akung juga amin. Bu Wiwin kemana ini? Mas Endan, amin. Pak Supri, terima kasih Pak Ustadz ilmunya. Sehat selalu Pak Supri ya. Masya Allah. Abah Oji, sehat selalu Bah. Om Anissa, turnun ilmunya. Siap. Bu Maesaro, terima kasih atas ilmunya yang diberikan. Masya Allah. Kang Abdul, amin. Nok Musna, amin. Pak Supri, amin. Masya Allah. Sehat selalu Nok Musna ya. Malang ya. Nok Musna itu Malang ya. Ustaz Azhari, terima kasih Pak Ustadz Barokallah. Amin. Amin, amin. Ya, kita tutup hari ini. Nok Musna Pemalang. Oh, Pemalang. Ya, siap Nok Musna. Pemalang ya. Banyak kawan saya juga di sana nih. Nggak banyak sih, ada gitu. Jawa Tengah, oh gitu. Iya. Saya tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Mas Endan, sehat selalu Mas Endan ya. Kang Abdul Papua sehat selalu, Pak Munib sehat selalu ya. Mbak Ayu Masrifah mana nih? Mbak Ayu Masrifah lama ini ya. Abah Oji sehat selalu Bah.